sangat berharap besar kepada masyarakat, apalagi kalangan-kalangan anak muda yang saat ini masih menggunakan barang-barang haram yang saya katakan, yang dilarang, sudah tahu dilarang tapi masih menggunakan. Saya selaku Kasat Narkoba tidak akan henti-hentinya, tidak akan henti-hentinya menghimbau. Setelah itu memberantas bisa, ketika itu tidak ditanggapi oleh pihak masyarakat ataupun teman-teman saya, saya pun akan bertindak sesuai SOP yang ada ataupun sesuai hukum. Ya, di sini pun kami berharap kepada anak-anak muda, apalagi yang masih sekolah, pelajar-pelajar, tolong jangan sampai menggunakan apa yang dikatakan sekarang lem, menggunakan lem, obat-obat yang bebas jual di apotek-apotek yang sudah menggunakan resep, itu masuk di Satuan Narkoba, obat-obatan maupun lem. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Bang Jago temuin Kasat Narkoba ya. Ini lantai 2 bro. Kantor Polres Gorontalo Kota. Jadi Bang Jago secara berlahan untuk menuju ruang kasat. Ini bagus ya. Ini Bang Jago memantau suasana ruangan Kasat Narkoba ya. Ini juga ada ruangan kaur minto ya. Dan terlihat juga bro, ruang Kasat Narkoba ya. Ini, wah keren banget bro. Ini ternyata Bang Jago melihat ya suasana ruangan Kasat Narkoba. Ini pantauan Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi 1 bro, 18 September 2021. Bang Jago menyempatkan diri mendatangi kantor Polres Gorontalo Kota, menemui langsung ya, ingin diskusi santai bersama Kasat Narkoba ya, Polres Gorontalo Kota, Bang Wahyudi Popoy SH, sarjana hukum bro. Ini juga Bang Wahyudi ini dikenal juga di kalangan masyarakat ya, dan bosnya Bang Jago juga bro. Jadi Bang Jago ingin menyapa ya, jadi nantikan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, bisa Bang untuk maskernya ini Bang? Masker ya. Karena kan sudah ini juga kan di periksa itu semua kan sudah lengkap ya. Jadi ini bro, ini Kasat Narkoba bro, mantan Kapolsek Kadilabone ya. Jadi gimana ini Bang? Jadi sehat ini Bang? Alhamdulillah. Dengan kedatangan Bro Yodi Bang Jago, Siap. insya Allah kita sempatkan sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Bang, kelihatan ini ruangan ini luar biasa ini Bang. Kalau dilihat desainnya ini siapa ini Bang? Kalau bisa di. Kalau untuk desain ruangan ini saya sendiri. Biasa.
Jadi bos, selain kasat juga bro, punya keahlian ya. Jadi ini sudah kangen juga ini Bang Jago. Jadi gini Bang, ini masuk kedatangan Bang Jago juga di kantor. Ini kan Bang Jago kan melaksanakan tugas juga ini Bang. Selain meliput ya berbagai, ini diskusi santai Bang, dalam podcast keliling Bang Jago. Jadi sempat juga Bang Jago ingin wawancara juga terkait berbagai macam program yang abang sudah laksanakan. Ini sudah berapa bulan Bang tugas sebagai kasat narkoba di Jadi terima kasih dengan kedatangan Bang Jago. Siap. Alhamdulillah menyempatkan bisa bersama-sama saling sharing komunikasi, Siap. koordinasi kegiatan-kegiatan kami. Tidak apa-apa ini media Siap. saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kami ataupun saya selaku kasat narkoba di Polres Gorontalo Kota ini Siap. sudah berjalan mau masuk 2 bulan. 2 bulan ya. Karena saya di dari bulan Agustus. Untuk bulan September ini mulai masuk 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Jadi dalam mengawal Kapolres Gorontalo Kota yang punya power Bang Suka ya. Jadi mantan Kapolres Bonegolango. Iya. Ini kan sudah 2 bulan ya dalam melaksanakan tugas di Polres Gorontalo Kota. Ini sebagai kasat narkoba juga. Sudah berapa kasus yang abang ini kan Bang Jago sudah dengar ada berbagai macam penangkapan. Kayak ada pelaku, ada ini kan target. Ini sudah berapa yang berproses Bang? Dalam 2 bulan aja. Jadi untuk selama saya menjabat kasat narkoba, Siap. untuk pengungkapan kasus yang khususnya ke narkotika, di bulan Agustus awal bulan tanggal 1 kami mengungkap kasus narkotika jenis ganja di kalangan anak muda. Untuk yang bersangkutan kami sudah tahan, sudah kami proses. Di bulan berikut kami menangkap miras di bulan September. Tapi sebelumnya kami menangkap jenis sabu dengan jumlah yang cukup banyak, 43 paket. 43 paket. 43 paket. Kami ungkap bersama tim opsional saya, termasuk saya. Kebetulan saya saat itu yang pimpin sama opsional. Alhamdulillah dengan hasil kerja upaya kami mendapatkan 1 PSK dan barang bukti 43 sabu yang siap diedarkan di provinsi ataupun di kota Gorontalo. Bisa dibilang juga pengedar atau bandar. Untuk kategori yang kita gunakan pada tersangkanya kami masih sementara proses. Iya. Yang pasti di barang dengan jumlah 43 itu dengan menunggu hasil proses seperti apa kami belum bisa tentukan yang bersangkutan pengedar atau pengguna. Yang pasti dia sudah pengguna karena kita tes urin dia positif. Jadi gini Bang, luar biasa juga ya. Ini kasat yang punya power bro. Jadi gini Bang, ini berbagai penangkapan. Apakah ini menjadi laporan masyarakat atau sudah menjadi target ya? Jadi abang ini juga kan banyak jaringan yang melawan buana ya. Saya pengen kenal Bang Yudi ya. Ini Bang Jago kenal semenjak Bang Yudi ini belum ada pangkat ya istilahnya. Belum ada pangkat, masih ya kuak-kuak. Kalau dibilang kuak-kuak bro. Kalau dilihat ini penangkapan yang sudah berlangsung ini keseluruhan ini ada berapa yang sudah diproses dan masih dalam tahap penyidikan? Untuk tahap proses sampai saat ini kami sudah melakukan penyidikan. Karena sebelum penyidikan kami melangkah dari penyelidikan. Dengan penyelidikan itu kami mengungkap satu kasus dari laporan-laporan masyarakat juga. Karena tanpa masyarakat pun kita polisi tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi ke depan juga ini Bang, ini kan sudah berbagai, ini baru 2 bulan ya, sudah bisa dibilang juga kalau Bang Jago lihat, ini kalau target ya bukan ini ya, pasti 2 bulan ya, sudah bisa ya, tapi bukan kecil-kecil bro, ya agak kasus yang lebih ini juga ya. Jadi gini Bang, ini aktivitas abang sebagai kasat narkoba, ini kan dilihat juga kan desainer juga, ini kan Bang Popo juga ya, kalau dilihat
ini aktivitasnya selain kasar setelah tugas apa yang sering apa lakukan? Apa nongkrong di warkop dalam memberikan kayak untuk penyampaian kepada masyarakat, jadi jangan untuk menggunakan miras semua baik. Itu untuk aktivitas abang selain kasar itu apa bang? Jadi memang kalau dibilang untuk aktivitas di Polres Gorontalo Kota ini tak akan habis-habisnya. Tapi saya menyempatkan waktu dengan teman-teman di warung kopi sama Haji Ano. Oh, warkop itu juga Haji Ano luar biasa. Sering saling menyapa kan? Saling menyapa, saya pun datangi teman-teman yang terdekat yang masih terdengar riang-riangnya, suara-suaranya yang tidak bagus, saya sampaikan untuk berhenti. Jangan selalu menyampaikan apa yang menjadi amanah. Jadi tidak henti-hentinya. Tapi kalau memang ada yang sudah ditegur, ketika jadi sudah gimana? ditegur dengan permasalahan yang sama masih toh dibuat, ya apa boleh buat. Saya pun selaku aparat tetap harus bertindak sesuai prosedur ataupun hukum. Jadi bro, ini selalu Bang Popoy juga memberikan maksudnya penyampaian kepada teman-temannya, imbauan bahwa stop untuk menggunakan barang-barang terlarang seperti miras juga narkoba ini bro, penyampaian kasar di setiap kunjungan di masing-masing warkop juga Betul. Ini kemarin waktu pimpin razia PPKM juga ini Bang Jago sempat memantau juga kasat narkoba yang pimpin. Jadi kemarin itu Bang gimana Bang? Ada nggak didapat? Ada beberapa setelah patroli kan lewat berbagai jalan yang ada di kota ini ada temuan ngumpul-ngumpul miras atau apa di masa PPKM dan juga penyampaian untuk masyarakat di masa PPKM ini kan seperti apa untuk abang jelaskan. Itu bagus untuk kegiatan malam pun kami melaksanakan giat PPKM ataupun penyekatan di Kota Gorontalo ini. Sesekali saya menyempatkan untuk memimpin kegiatan PPKM. Kami masih menemukan tempat-tempat kafe maupun warung-warung kopi yang buka di atas jam 9. Harapan kami sebagai petugas ataupun sebagai penegak hukum, kami menyarankan kepada pihak-pihak pemilik ataupun owners yang ada di Kota Gorontalo ini yang masih ngewel dengan kegiatan masyarakat di atas jam 9. Saya berharap karena malam minggu hari ini tanggal 18 saya yang pimpin untuk operasi PPKM untuk malam minggu ini Jadi malam ini akan dipimpin juga kasatnya? Kasat sendiri yang pimpin. Jangan sampai dengan teguran-teguran saya yang di minggu kemarin masih tetap ngewel di minggu hari ini. Tolong kami berharap jangan sampai bersentuhan lagi dengan kami ataupun pihak TNI dan Satpol. Saya berharap di bawah jam 9 sudah bisa ditutup untuk kegiatan masyarakat yang khususnya mengumpulkan massa. Oke, jadi gini Bang, ini juga pertanyaan juga Bang Jago Ini dalam untuk take away. Ini kan itu kan penyampaian kasar juga ini kan tutup Jadi kalau untuk take away ini kan ada untuk yang grab mau bungkus apa semua. Itu sistemnya kayak gimana ya? Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk take away kami khususkan untuk ojol-ojol ataupun ojek online. Bisa untuk warung-warung makan ataupun kafe yang masih buka. Silakan, kami tidak melarang. Yang kami larang itu mengumpulkan ataupun membuka lapak-lapak ataupun meja dan kursi yang masih dibuka. Untuk penjualan silakan. Kami tidak menutup karena itu rezekinya masing-masing. Jadi kami tidak pernah tutup dengan hal itu. Yang kami larang itu kerumunan. Meja yang masih disediakan, kursi yang masih dibuka untuk tamu yang datang untuk makan dan makan di tempat. Jadi kami berharap kepada pemilik ataupun owners yang ada di Kota Gorontalo di atas jam 9 kami bisa menghimbau hanya untuk take away atau beli bungkus pulang. Jadi demikian. Luar biasa bro. Ini penjelasan kepada setiap owner warung kopi, restoran yang ada di Kota Gorontalo agar lebih taat lagi dalam mematuhi aturan pemerintah di masa pandemi.
sebagaimana penyampaian kasat narkoba ini kan sudah baru 2 bulan dalam melaksanakan tugas sebagai kasat narkoba. Ada nggak Bang untuk penyampaian kepada masyarakat Gorontalo? Ini kalau dilihat Bang, ya, ini kan khusus kota Gorontalo ya. Itu kalau daerah-daerah lain seperti Powato, Bualemo itu kalau penangkapannya itu kayak gimana itu? Kan tidak bisa lewat, ini orang kota tapi makanya di wilayah barat atau wilayah Bonobolango. Jadi untuk sistemnya itu kayak gimana itu Bang? Kalau bisa dalam target ya, ini kan sebagaimana, ini pola juga ada, ada gesekan gitu. Jadi masalah penangkapan ataupun target-target yang kita alami ataupun kita dapatkan di wilayah luar Gorontalo bisa. Tetapi kita sering berkoordinasi dengan pihak setempat ataupun wilayah yang ada di kabupaten itu. Lebih khususnya pada satuan narkoba. Contohnya kami ada TO di Polres Gorontalo ataupun di Polres Limboto. Ya. Kami berkoordinasi dengan pihak Polres Gorontalo untuk pengungkapan kasus. Ketika itu kasus kami temukan barang buktinya ada di Limboto ataupun di Polres Gorontalo, di wilayah Polres Gorontalo, kami berkoordinasi dengan pihak Polres Gorontalo bahwa kami telah menangkap ataupun mengungkap kasus di wilayah Polres Gorontalo. Tetapi pengembangan itu ada di wilayah contohnya kayak di Powato. Kita tangkap dari Polres Gorontalo Kota ataupun di wilayah Kota Gorontalo, kita ungkap pengembangan sampai di Powato ataupun di luar Gorontalo, provinsi bisa. Sulteng bisa. Yang penting pengungkapan awal itu ada di wilayah Kota Gorontalo. Tetapi ketika itu kami temukan di wilayah lain, kita berkoordinasi dengan pihak setempat ataupun Polres yang ada di sana. Saling koordinasi itu yang terpenting. Luar biasa loh. Jadi kota juga ini bukan hanya kasat dalam mengungkap kasus ini, bukan hanya wilayah kota aja, semua wilayah bahkan Indonesia bro ya. Jadi kalau memang toh ada target, meskipun TO-nya ada di wilayah daerah lain ya, masuk dalam kawasan Indonesia juga ya, jadi itu bisa diungkap ya oleh kasat. Jadi terakhir ini Bang ya, harapan kepada masyarakat Gorontalo khususnya ya para pengguna atau masyarakat, para pelajar, semua ya, coba Abang sampaikan harapan ya selaku kasat narkoba kota untuk menyampaikan harapan. Jadi harapan saya selaku kasat narkoba Polres Gorontalo Kota sangat berharap besar kepada masyarakat, apalagi kalangan-kalangan anak muda yang saat ini masih menggunakan barang-barang haram yang saya katakan, yang dilarang, sudah tahu dilarang tapi masih menggunakan. Saya selaku kasat narkoba tidak akan henti-hentinya menghimbau. Setelah itu pemberantas bisa. Ketika itu tidak ditanggapi oleh pihak masyarakat ataupun teman-teman saya, saya pun akan bertindak sesuai SOP yang ada ataupun sesuai hukum. Di sini pun kami berharap kepada anak-anak muda, apalagi yang masih sekolah, pelajar-pelajar, tolong jangan sampai menggunakan apa yang dikatakan sekarang lem. Menggunakan lem, obat-obat yang bebas jual di apotik-apotik yang tidak menggunakan resep, itu masuk di satuan narkoba, bukan obat-obatan maupun lem, habon. Jadi itu Bang ya, menjadi harapan saya sangat besar, karena tidak ada satupun orang tua yang mau anaknya terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Luar biasa. Jadi itu merupakan ungkapan ya, harapan kasat narkoba Polres Gorontalo Kota Bang Mahyudin Popoy Sarjana Hukum. Oke, jadi Bang makasih sudah meluangkan waktu bersama Bang Jago. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Bang Jago, maka Bang Jago ingin akhiri bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.